Bab 135. Karunia Rasa Malu. Setelah Yugi Hots pergi, Aurora Bliss membawa Kenzi Harimurti ke mobilnya dan pergi ke rumah leluhur tempat neneknya tinggal. Kenzi Harimurti, apa hubungan antara Yugi Hots dan kamu? Kenapa dia memanggilku kakak ipar dan dia bilang dia adikmu? Aurora Bliss menatap aneh pada Kenzi Harimurti saat mengemudi. Baru saja Yugi Hots memanggilnya saudara ipar, yang membuatnya merasa malu. Dia telah menikah dengan Kenzi Harimurti selama 3 tahun, dan tidak ada yang pernah memanggilnya saudara ipar. Sekarang pria kaya dan muda terkenal Yugi Hots memanggilnya itu, yang membuatnya merasa bahwa dia memiliki banyak wajah dan rasa bangga yang samar. Wanita seperti dia, berharap istri mereka dihormati karena suami mereka dan bangga dengan suami mereka. Sepasang suami istri mengobrol sebentar di jalan, dan segera, mobil melaju ke rumah leluhur keluarga Bliss, rumah yang agak bergaya kuno. Rumah leluhur keluarga Bliss hari ini sangat ramai, hampir semua generasi muda dari keluarga Bliss telah datang untuk mengunjungi wanita tua dari keluarga Bliss. Sejak Tuan Bliss meninggal, semua urusan keluarga Bliss telah dikelola oleh Nyonya Bliss. Termasuk bisnis keluarga Bliss, perusahaan Bliss Group, sebenarnya dikendalikan oleh Nyonya Bliss di belakang layar. Aurora Bliss dan banyak anggota keluarga Bliss yang lebih muda bekerja di perusahaan Bliss Group. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak suara dalam bisnis keluarga, mereka secara alami harus datang untuk menyenangkan nenek dari keluarga Bliss dan memeluk paha wanita tua itu dengan erat. Aurora Bliss datang menemui neneknya kali ini, dan sebenarnya sedikit gelisah. Karena dia samar-samar mendengar sedikit kabar angin, orang tua senior keluarga Bliss diam-diam mengatakan kepadanya bahwa kali ini nenek kembali dari ibu kota provinsi untuk pemulihan, dan mungkin dia akan mengganti personel perusahaan. Dirinya, presiden wanita, harus tetap duduk di posisinya. Aurora Bliss tahu bahwa neneknya tidak pernah menginginkannya menjadi presiden perusahaan keluarga. Namun, ini adalah keputusan yang dibuat 3 tahun lalu ketika kakeknya masih hidup. Bahkan meski neneknya tidak bahagia, dia tidak secara terbuka mengungkapkan penentangannya. Sekarang kakeknya telah meninggal 3 tahun kemudian, dia tidak tahu apakah neneknya akan mengambil posisi CEO dan mewariskannya kepada cucu tertua dari keluarga Bliss. Kenzi Harimurti tahu bahwa Aurora Bliss sedikit gelisah, jadi dia sedikit menghiburnya dan menemaninya ke lobi. Di lobi, sekelompok junior keluarga Bliss mengobrol dan tertawa, menciptakan suasana yang hidup. Melihat Aurora Bliss dan Kenzi Harimurti datang bersama, sepupu Aurora Bliss, Morgan Bliss, segera bangkit dari sofa dan mulai tertawa tanpa malu-malu. "Yo, sepupu, kamu membawa semua sampah dari keluargamu. Kamu juga seorang presiden wanita, tidakkah menurutmu memalukan bersama suami yang tidak berharga berkeliaran sepanjang hari?" Mendengar kata-kata ini, seluruh aula tertawa terbahak-bahak, dan wajah Aurora Bliss memerah. Semua orang tahu bahwa Morgan Bliss sengaja menargetkan Aurora Bliss tanpa alasan. Sejak 3 tahun lalu, cucu tertua Morgan Bliss seharusnya menjadi presiden perusahaan keluarga Bliss Group. Namun, Tuan Bliss masih hidup pada saat itu dan berpikir bahwa Morgan Bliss terlalu flamboyan untuk mengambil alih perusahaan keluarga. Selain itu, pada saat itu, Tuan Bliss ingin Aurora Bliss mengenali menantu Kenzi Harimurti dari rumah ke rumah, jadi dia menentang semua oposisi dan menyerahkan tahta presiden perusahaan Bliss Group kepada cucu perempuannya Aurora Bliss. Karena kejadian ini, Morgan Bliss selalu memendam dendam, ingin segera menggulingkan Aurora Bliss dari tahta presiden dan menggantikannya. Adapun keberadaan Kenzi Harimurti, Morgan Bliss tidak menganggapnya serius. Alasan mengapa Kenzi Harimurti dibawa keluar untuk membicarakannya hanya untuk mengolok-olok Aurora Bliss dengan memanfaatkan Kenzi Harimurti, pemborosan yang tidak berharga. Kenzi Harimurti sangat menyadari keluhan antara kedua sepupu itu, jadi dia menarik Aurora Bliss, "Jangan perhatikan dia, tidak perlu marah dengan orang seperti itu, ayo pergi dan duduk." Mereka berdua tidak mau memperhatikan, tetapi Morgan Bliss tidak mau melepaskannya. Dia melangkah maju, berdiri di depan Kenzi Harimurti, dan berkata dengan ekspresi arogan, "Saya sedang berbicara dengan sepupu saya, apa yang kamu bicarakan? Rumah leluhur keluarga Bliss ini, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara, menantu yang tidak berguna?" Kemudian dia melihatnya beberapa kali, memperhatikan bahwa Kenzi Harimurti membawa hadiah, dan dengan arogan mengambilnya. "Apa ini?" "Hadiah untuk nenek."
Di depan semua orang, Morgan Bliss mengeluarkan kaleng teh dan melihat lebih dekat. Saat berikutnya, Morgan Bliss menunjuk kaleng dan tertawa keras. Semuanya, lihat. Presiden wanita kita yang bermartabat dari keluarga Bliss, dan pria sampah dari keluarganya ini, bahkan membeli sekaleng teh sampah untuk mengunjungi nenek. Datang dan lihat, bisa-bisanya mereka berdua mengambil hadiah sampah yang tidak berguna ini. Setelah mengatakan ini, semua orang datang untuk melihat kaleng teh. Toples timah hitam itu sangat jelek, tanpa kemasan cetak apapun, hanya selembar kertas putih yang ditempel di atasnya, dengan 4 karakter besar tertulis di atasnya, pasokan langsung kebun teh. Para tamu saling memandang, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar aneh. Mereka membeli beberapa barang murah untuk menipu nenek. Bahkan jika Anda ingin mengirim teh, Anda kirimlah teh merek terkenal. Apa arti mengirim sekaleng barang ini? Apakah Anda mengira nenek dan orang tua kita sebagai pengemis? Haha, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lagi pula, dia juga seorang presiden wanita, jadi bagaimana dia bisa bersikap seperti pria sampah di keluarganya, dan membeli barang murah untuk nenek, dia tidak takut ditertawakan sampai mati. Morgan Bliss mengikutinya, tertawa sinis, sepupu, kalian berdua datang untuk menunjukkan sifat yang jelek. Kalian mengirim sekaleng sampah ke nenek, apakah kalian berdua ingin mempermalun wajah sendiri? Ditertawakan, wajah Aurora Bliss tidak bisa menahan lagi. Dia menarik Kenzi Harimurti ke samping dan berkata dengan kesal, saya secara khusus mengatakan kepadamu untuk menyiapkan hadiah yang layak, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kenzi Harimurti berkata tidak puas. Rora, jangan salah paham, ini teh yang sangat bagus. Itu bahkan tidak memiliki kemasan, beraninya kamu mengatakan itu bagus. Katakan padaku, apakah kamu mencoba untuk membodohi nenek dengan beberapa sampah? Aurora Bliss merasa bersalah dan Kenzi Harimurti kecewa. Ketika dia menelepon Kenzi Harimurti di pagi hari, dia dengan sengaja mentransfer 20.000 melalui WeChat, hanya ingin Kenzi Harimurti menganggapnya serius dan menyiapkan hadiah yang layak untuk neneknya. Meskipun 20.000 tidak banyak, masih mungkin untuk membeli hadiah yang tersedia. Tapi Kenzi Harimurti tidak peduli, dan meremehkan masalah itu. Apakah dia tidak tahu bahwa posisinya saat ini tidak stabil, dan dia harus mendapatkan dukungan dari neneknya untuk mengamankan kursi presiden? Aurora Bliss awalnya berpikir bahwa Kenzi Harimurti telah membuat kemajuan besar, tetapi sekarang tampaknya dia masih orang yang tidak berguna, tidak dapat menopang tembok dengan lumpur. Apa yang kamu lakukan di ruang utama? Pada saat ini, sebuah suara tua dan agung datang, dan wanita tua dari keluarga Bliss keluar perlahan dengan tongkat. Tawa dan kebisingan di lobi tiba-tiba menjadi tenang. Detik berikutnya, Morgan Bliss menunjukkan senyum yang berperilaku baik dan bergegas untuk membantunya. Nenek, aku akan ceritakan lelucon. Mereka berdua juga secara khusus menyiapkan hadiah murah, sekaleng teh, yang saya bahkan tidak tahu apa ada dijual warung pinggir jalan manapun. Sayang sekali. Morgan Bliss mengangkat kaleng teh sambil tersenyum dan menunjukkannya kepada nenek. Wanita tua dari keluarga Bliss melihat kaleng hitam dan mengerutkan kening dengan jijik. Bab 136. Apakah benda ini bernilai banyak uang? Aurora Bliss dapat melihat bahwa ekspresi nenek jelas tidak puas, jadi dia harus maju dan meminta maaf. Nenek, aku benar-benar minta maaf. Aku dalam situasi yang buruk baru-baru ini, aku kekurangan uang, jadi aku hanya membeli hadiah kecil. Dalam menghadapi kebencian Kenzi Harimurti sampai mati, Aurora Bliss masih mengambil masalah ini di kepalanya sendiri, karena tidak peduli bagaimanapun Kenzi Harimurti adalah suaminya. Nenek telah sangat membenci Kenzi Harimurti, dan dia tidak ingin terus memperdalam perasaan buruk nenek terhadap perasaan Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti menghela nafas diam-diam dan ingin menjelaskan beberapa kata, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mendengarkan penjelasan Aurora Bliss, wanita tua dari keluarga Bliss menatap Kenzi Harimurti dengan menjijikan. Aku bisa mengerti bahwa ada orang yang begitu keras ingin menahanmu, dan keluarganya tidak baik. Ambil kaleng teh ini, hal-hal yang tidak berharga, jangan datang untuk membuatku marah. Aku tidak akan datang di sini di masa depan. Tidak usah beli hadiah, hemat uang, dan jaga dirimu. Wanita tua dari keluarga Bliss berkata dengan pedih, lalu mengabaikannya dan berjalan ke ruang makan sendirian. Pipi Aurora Bliss memerah karena malu, mengetahui bahwa neneknya sangat tidak bahagia dan tidak puas dengan dirinya sendiri.
Morgan Bliss di samping seperti seorang jenderal yang menang, penuh kemenangan. Sepupu, nenek tidak menginginkan sampahmu, jadi aku akan membuangnya untukmu. Ingat apa yang nenek katakan, lain kali kamu datang menemui nenek, jangan menghabiskan uang apapun untuk hadiah. Keluargamu miskin, dan kamu harus membesarkan seorang pria tidak berharga, mengapa kamu tidak menghemat pengeluaran? Kata Morgan Bliss sambil mencibir, dan kemudian memberi isyarat untuk memanggil pelayan untuk membuang daun teh. Adapun tamu lain, melihat Aurora Bliss dan Kenzie Harimurti sama-sama mempermalukan diri mereka sendiri, mereka semua tertawa diam-diam. Pada saat ini, makanan di ruang makan sudah siap, dan Morgan Bliss secara khusus membantu nenek duduk di kursi utama. Setelah disambut oleh nenek, banyak dari keluarga Bliss yang lebih muda datang ke ruang makan untuk duduk dengan penuh semangat. Aurora Bliss tersipu dan membawa Kenzie Harimurti ke meja nenek. Namun, sebelum mereka berdua duduk, Morgan Bliss terbatuk dan berbicara dengan sinis. Sepupu, kamu datang untuk mengunjungi nenek, dan kamu bahkan tidak ingin membawa hadiah yang layak. Apakah kamu memenuhi syarat untuk duduk dengan nenek? Yang disebut meja keponakan kecil adalah yang termuda di keluarga Bliss, hampir semuanya adalah anak-anak di bawah umur, dan mereka duduk di meja terakhir dalam pertemuan keluarga. Mendengar ini, Aurora Bliss merasakan penghinaan yang mendalam. Wanita tua dari keluarga Bliss tampaknya setuju dengan perkataan Morgan Bliss, mengangguk perlahan, dan berkata dengan santai. Rora, bawa laki-lakimu ke meja junior, aku tidak ingin kamu menemaniku. Setelah mendengar ini, Aurora Bliss tidak bisa menahannya. Keluhannya sangat besar sehingga matanya merah, dan air matanya mengalir. Putri bermartabat dari keluarga Bliss, presiden wanita dari perusahaan keluarga, harus duduk di bagian bawah aula. Merasakan mata memandangnya seperti lelucon di sekelilingnya, Aurora Bliss benar-benar ingin pergi. Melihat orang di meja utama ini lagi, wajahnya penuh kemuliaan tersenyum, perlakuan berbeda semacam ini menunjukkan betapa nenek tidak suka melihatnya. Awalnya, nenek enggan, karena dia menduduki posisi Morgan Bliss dan mengambil alih perusahaan keluarga. Namun, Kenzie Harimurti, menantu dari pintu ke pintu, sangat tidak berguna sehingga bahkan hadiah yang disiapkannya dikritik. Aurora Bliss tahu betul bahwa nenek tidak peduli dengan garis keturunannya sama sekali. Jangan merasa tidak nyaman, bukankah hanya makan, ayo pergi makan. Melihat mata istrinya merah karena kesedihan, Kenzie Harimurti menarik Aurora Bliss ke bawah dan menghiburnya. Karena kamu. Aurora Bliss melampiaskan kebenciannya dan berkata, jika kamu tidak membeli sekaleng teh compang camping dengan harga murah, mengapa nenek menghinaku? Awalnya, saya ingin membuat nenek bahagia dan membiarkannya mendukung pekerjaan saya sebagai presiden, tetapi Anda mengacaukan semua urusan saya. Kata Aurora Bliss, tersedak dengan keluhan dan menyeka air mata. Kenzie Harimurti melihat istrinya menangis, tidak tahu bagaimana membujuknya. Dia sedikit menyesalinya sekarang, jika dia tahu bahwa sekaleng teh akan membawa masalah seperti itu, dia seharusnya tidak membawanya sebagai hadiah, tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tidak lama setelah keduanya pergi, seorang lelaki tua di luar pintu datang ke rumah leluhur keluarga Bliss dan melihat bahwa pelayan keluarga Bliss telah membuat banyak cangkir teh dalam cangkir kertas sekali pakai dan meletakkannya di pintu untuk digunakan para tamu. Orang tua itu mencium aroma teh yang tercium, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan bertanya. Hei, teh jenis apa yang kamu seduh? Orang tua ini adalah teman lama keluarga Bliss, seorang pemilik teh bernama Hugo. Hari ini mengetahui bahwa nyonya perempuan keluarga Bliss telah kembali ke rumah leluhur, dia sengaja datang. Pelayan bernama Luffy melihat bahwa Tuan Hugo datang ke pintu, jadi dia membawakannya secangkir teh dan berkata, saya tidak tahu jenis teh apa itu. Itu dikemas dalam kaleng, dan Tuan Muda Bliss ingin membuang kaleng teh ini. Saya pikir itu disayangkan, saya membuat teh di sini dan membiarkan para tamu mengambilnya sendiri. Tuan Hugo sedikit bingung, bagaimana teh yang enak bisa dibuang. Dia tidak bertanya lebih jauh, hanya menyesap teh dari cangkir. Saat berikutnya, mata Tuan Hugo berbinar, dia dengan bersemangat mengangkat cangkir teh dengan dua jari, dan memuji. Teh yang enak, teh yang sangat enak. Ini teh yang langka dan luar biasa. Keluarga Bliss memiliki teh jenis ini, saya ingin meminta beberapa. Pembantu itu sangat senang melihat Tuan Hugo, dan sedikit bingung. Saya. Mengapa Anda tidak pergi dan bertanya pada wanita tua itu, mungkin dia masih memilikinya. Tuan Hugo sedang terburu-buru dia bergegas ke ruang makan, dan dengan cepat berkata.
Kakak ipar, keluarga Bliss Anda sangat berbakat. Kamu bersedia menggunakan daun teh yang begitu mahal untuk para tamu. Apakah Anda masih memiliki teh jenis ini di rumah? Saya ingin beberapa. Wanita tua dari keluarga Bliss, Morgan Bliss dan yang lainnya semua tidak mengerti setelah mendengarkan. Teh jenis apa? Pelayan itu menyela, ini kaleng teh yang tuan muda minta untuk saya buang. Saya merasa kasihan, jadi saya menyeduh untuk para tamu. Itu teh yang dibawa oleh sepupu ipar saya yang tidak berguna. Itu sampah. Nenek tidak menyukainya, jadi saya suruh buang saja. Setelah mendengar ini, Tuan Hugo menatapnya dengan kecewa, dan tiba-tiba mengutuk. Kamu anak laki-laki, apakah ada yang salah dengan otakmu? Teh yang sangat enak, jika Anda memperlakukannya sebagai sampah, Anda hanya babi. Morgan Bliss terpana oleh omelan. Tuan Hugo, mengapa Anda memarahi orang? Saya membuang teh saya, apa urusanmu? Orang tua Hugo berkata dengan marah. Yah, kamu anak yang bodoh, aku tidak hanya akan memarahimu, tetapi juga memukulmu demi kakekmu. Plak. Tuan Hugo benar-benar menamparnya. Morgan Bliss ditampar wajahnya memerah karena marah, seperti warna hati babi. Wanita tua dari keluarga Bliss menghentikan tongkatnya dan berkata dengan marah. Hugo tua. Jangan mempermalukan cucuku. Saya memintanya untuk membuang teh, emangnya kenapa? Tuan Hugo menatapnya, berkata sedih, kamu sangat buta. Bahkan jika kamu tidak tahu teh, kamu tidak usah menyia-nyiakannya begitu saja. Tahukah kamu berapa banyak uang yang dibuang dari cucumu yang tidak berguna tadi? Setelah mengatakan ini, semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Wanita tua dari keluarga Bliss berkata dengan perasaan bersalah, apakah teh itu berharga? Ini lebih dari layak, bahkan meski Anda memiliki 100 juta, Anda tidak dapat membelinya. Apa, 100 juta? Mendengar ini, ada kegemparan di aula. Wanita tua dari keluarga Bliss gemetar kaget dan hampir jatuh. Morgan Bliss tertegun, hanya merasakan kulit kepalanya meledak. Bagaimana situasinya? Itu hanya kaleng teh compang camping, apakah itu bernilai 100 juta?